Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Moonfall. Bercerita tentang sebuah kekuatan misterius yang menjatuhkan bulan dari orbitnya yang akan menabrak bumi. Di sini, kita akan melihat bagaimana upaya untuk menyelamatkan peradaban manusia dari sebuah kepunahan yang mengerikan. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 3 orang astronot yang sedang menjalankan tugas di luar angkasa. Mereka bernama Brian Harper, Alan Marcus, dan Yosinda Fowler. Tiba-tiba saat mereka sedang bertugas, Brian melihat makhluk teknologi yang dipanggil Swarm yang sedang menuju ke arah mereka. Swarm itu pun langsung menghantam tubuh Brian dan Alan yang sedang berada di luar pesawat. Namun beruntungnya, Brian sempat menyelamatkan diri dan masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi, sialnya Alan tidak berhasil diselamatkan dan dia hilang di luar angkasa. Setelah itu, Brian langsung masuk ke dalam pesawat dan dia pun langsung segera membawa Yosinda kembali ke bumi. Setelah mereka sampai di bumi, Brian pun mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di luar angkasa. Namun, pengakuannya tentang Swarm malah membuat NASA beranggapan bahwa Brian telah gila. Joe yang saat terjadinya insiden itu sedang dalam keadaan pingsan, juga tidak bisa membantu Brian. Maka dari itu, karir Brian sebagai seorang astronot pun harus hancur. Tidak hanya itu saja, istri Brian pun langsung meminta cerai. Sehingga istrinya yang bernama Brenda dan anaknya yang bernama Sony memilih untuk pindah ke daerah yang lain. Singkat cerita 10 tahun kemudian, kita pun diperlihatkan pada seorang yang gila akan teori konspirasi dan sangat gila akan dunia astronomi. Dia bernama Casey Houseman. Saat itu, terlihat Casey yang sedang menyusup ke dalam sebuah ruangan salah satu dosen astronomi di salah satu universitas di California untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas orbit di bulan. Setelah itu, terlihat Casey yang sedang bekerja dan mendapatkan email yang berisi informasi aktivitas bulan yang sedang tidak biasa. Dengan berbekal semua informasi tersebut, Casey pun mencoba menghubungi NASA. Namun, dia sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Di sisi lain, kita diperlihatkan kehidupan Yosinda, yang saat ini masih bekerja di NASA, dan dia tinggal bersama putranya yang bernama Jimmy dan seorang pengasuh yang bernama Michael. Keesokan harinya, Joe pun langsung mendapatkan informasi tentang berpindahnya orbit bulan yang mendekat ke arah bumi. Bukan hanya itu, mereka pun melihat sebuah energi misterius yang tiba-tiba muncul dari kawah bulan. Karena Casey tidak mendapatkan sama sekali jawaban dari NASA, dia pun langsung mengumpulkan data-data dan langsung membawanya ke sebuah museum untuk diberikan kepada Brian yang juga kebetulan mengajar di sana. Namun ternyata, Brian tidak percaya dengan apa yang Casey katakan dan menganggap Casey hanya seorang penggila teori konspirasi. Brian malah menyuruh penjaga untuk mengusir Casey. Saking frustasinya Casey, dia langsung membuang semua data yang dia peroleh. Setelah selesai mengajar, Brian pun mendapatkan telepon dari mantan istrinya. Ia mengatakan kalau anak mereka telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan balapan di jalanan. Brenda yang sekarang telah menikah lagi dengan orang lain bernama Tom, memiliki anak yang bernama Nikki dan Lauren. Oleh sebab itu, Brenda pun meminta Brian untuk datang ke persidangan guna membebaskan anak mereka. Di persidangan, Brian tidak bisa menahan emosinya dan terus membantah perkataan hakim. Hal itu membuat sang hakim marah dan memutuskan untuk menunda sidang sampai minggu depan. Dan itu otomatis harus membuat Sony ditahan sampai minggu depan. Di sisi lain terlihat adanya informasi tentang keluarnya bulan dari orbitnya dan mendekati bumi, yang kini informasi itu mulai tersebar luas kemana-mana. Semua masyarakat pun sangat panik dan meminta klarifikasi dari pihak NASA. Karena tidak ingin adanya keributan, pihak NASA pun terpaksa memberikan informasi palsu kepada masyarakat dan membantah semua informasi yang telah beredar. Namun nyatanya, hal itu sama sekali tidak bisa membuat masyarakat tenang, sehingga menyebabkan kekacauan di mana-mana. Orang-orang pun langsung mengevakuasi diri sendiri
dan mencari tempat untuk berlindung. Lama-kelamaan, kini masyarakat pun mulai percaya akan teori konspirasi yang disebarkan oleh Casey, sehingga NASA pun tidak bisa lagi untuk menyembunyikan hal tersebut. Casey sangat percaya kalau bulan diciptakan oleh alien, dan di sana terdapat sebuah ruangan besar sebagai pusat kendali. Mengetahui hal itu, Brian pun langsung mencari data-data yang sebelumnya telah dibuang oleh Casey, yang ada di tempat sampah yang ada di museum. Lalu, Brian pun langsung bergegas menemui Casey untuk menanyakan tentang teori konspirasinya. Di sisi lain, NASA mengirim beberapa astronot untuk melihat keadaan kawah bulan. Mereka pun meluncurkan sebuah alat yang berfungsi untuk mengecek kedalaman dari kawah tersebut. Setelah di kedalaman 25 km, tiba-tiba benda itu kembali naik dan disertai dengan datangnya tsunami yang sangat besar. Tsunami itu pun langsung menyerang para astronot dan menyebabkan mereka harus tewas. Sementara itu di bumi, air di laut mulai naik yang menyebabkan tsunami. Terlihat, Casey dan Brian yang sedang berada di aula hotel juga harus menjadi korban dari tsunami tersebut. Setelah melihat apa yang ada di bulan, Joe pun langsung berasumsi bahwa bulan merupakan artificial intelligence. Hal itu membuat pemimpin NASA jadi sangat takut dan membuatnya langsung mengundurkan diri dan pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Akan hal itu, Joe pun sekarang memiliki posisi menjadi pemimpin NASA. Setelah itu, Joe mengadakan rapat dengan pihak militer yang bertujuan untuk menghancurkan AI yang ada di bulan. Pihak militer pun langsung setuju dengan hal tersebut, dengan menghancurkan AI menggunakan bom nuklir. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa tindakan itu sangat membahayakan umat manusia. Sebelum bom nuklir itu diledakkan, pemerintah langsung mengevakuasi semua masyarakat untuk berlindung di dalam sebuah bunker yang telah disediakan. Joe pun langsung mengevakuasi anak-anaknya untuk berlindung di sana. Setelah itu, Yosinda pun menghubungi mantan suaminya, yaitu Jenderal Davidson, untuk menghentikan rencana pihak militer. Karena Yosinda sangat yakin bahwa mereka bisa menghancurkan AI tanpa harus mengorbankan banyak orang. Di sisi lain, Brian dan Casey terlihat dijemput beberapa orang untuk dibawa ke NASA. Setelah sampai di NASA, Yosinda pun langsung memperlihatkan AI yang ada di bulan. Hal itulah yang menyebabkan bulan keluar dari orbitnya. Karena itu, Yosinda meminta Brian untuk kembali ke NASA. Setelah Brian setuju untuk bergabung lagi, mereka pun langsung mempersiapkan semuanya untuk memulai perjalanan ke bulan guna menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi di bulan. Saat sedang mempersiapkan semuanya, Sonny pun dikeluarkan dari penjara dan dibawa untuk menemui Brian. Di waktu yang sangat mendesak, Brian pun tidak bisa berlama-lama, dan dia berpesan agar Sonny ikut dengan masyarakat lainnya untuk berlindung di dalam bunker. Sebelum perjalanan mereka ke bulan, gempa bumi yang sangat dahsyat pun terjadi. Hal itu membuat Yosinda merasa bahwa mereka tidak bisa meninggalkan bumi dengan keadaan seperti itu. Jadi, dia pun meminta semuanya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Saat semua telah pergi, dua pegawai NASA yang masih diam di sana melihat perhitungan mengenai orbit bulan yang dibuat oleh Casey, yang ternyata sangat akurat. Setelah mendengar hal itu, Yosinda pun mendapatkan ide untuk tetap pergi ke bulan bersama Brian dan Casey. Sementara itu, Sonny, Jimmy, dan Michael diminta untuk segera masuk ke dalam bunker dan berlindung di sana. Setelah itu, di saat hari keberangkatan mereka, gravitasi bulan berhasil membuat pesawat luar angkasa akhirnya terbang. Namun hal itu membuat air laut naik, yang seolah-olah akan menenggelamkan mereka.
Beruntungnya, Brian pun mampu mengendalikan pesawat dengan baik. Begitupun dengan Sonny, yang berhasil membawa Michael dan Jimmy menjauh dari sana. Singkat cerita, mereka pun kini telah sampai di stasiun luar angkasa. Mereka beristirahat sejenak untuk mengisi bahan bakar. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama lagi, karena penampakan bulan yang kini mulai terlihat mendekat dengan bumi. Dengan arahan dari Casey, mereka pun mulai mendekati bulan. Di sisi lain, terlihat Sonny dan yang lainnya dihentikan oleh segerombolan orang yang berniat mencuri mobil dan perbekalan mereka. Karena itu di tengah hamparan salju, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mendapatkan bantuan. Saat di perjalanan itu, mereka dikejutkan dengan adanya hujan meteor dari serpihan bulan yang hancur berkeping-keping. Hal itu membuat Sonny, Jimmy, dan Michael harus berusaha menghindari hujan meteor dengan gravitasi bulan yang menarik mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Sonny dan yang lainnya pun sampai di kediaman Brenda. Karena mereka tidak bisa berlama-lama di sana, mereka pun harus tetap pergi keluar dan terus berjalan ke arah bunker. Tentunya, mereka sekarang harus menyiapkan perlengkapan terutama oksigen. Karena sekarang, atmosfer bulan yang telah menyebar di bumi. Sementara itu di bulan, Brian, Casey, dan Yosinda kini mulai masuk ke dalam kawah bulan. Mereka pun langsung meluncurkan sebuah bom untuk menghancurkan swarm. Namun, swarm itu malah menghampiri pesawat mereka. Beruntungnya, Brian dengan cepat menyadari kalau swarm itu sangat tertarik dengan teknologi. Dan Brian pun dengan cepat langsung menghancurkan benda-benda yang dapat menarik perhatian swarm itu. Setelah itu, mereka pun nekat untuk masuk ke dalam kawah yang kedalamannya mencapai 25 km. Dan tentunya dengan mesin pesawat yang mati agar tidak memancing para swarm. Setelah sampai di dalam kawah, mereka pun sangat sadar bahwa ternyata teori konspirasi yang diciptakan oleh Casey ternyata benar adanya, di mana bulan adalah sebuah megastruktur. Lalu, setelah itu mereka kembali melemparkan bom untuk menghancurkan swarm. Namun, pesawat mereka tiba-tiba melaju sendiri, dan tiba-tiba hilang kendali. Mereka dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga Brian, Casey, dan Joe langsung pingsan. Tak lama setelah itu Yosinda dan Casey terbangun. Namun mereka sama sekali tidak melihat Brian. Saat keluar dari pesawat, mereka pun sangat terkejut bahwa ternyata gravitasi di sana sama persis di bumi. Di sisi lain, di bumi, kini para perampok yang sebelumnya muncul kembali datang mengejar mereka. Mereka pun berusaha untuk melewati badai agar bisa kabur dari para perampok. Setelah lolos dari para perampok, mereka mendapatkan telepon dari Jenderal Davidson yang menanyakan keadaan Jimmy. Saat itu Sonny berkata bahwa Jimmy aman bersamanya. Namun, Yosinda dan Brian masih berada di bulan. Hal itu langsung membuat Jenderal Davidson terkejut. Karena pihak militer akan segera meluncurkan nuklir yang akan menghancurkan AI yang ada di bulan. Di sisi lain, terlihat Brian yang terbangun tiba-tiba ada di ruangan putih bersama Sonny yang masih kecil. Sonny berkata bahwa dia adalah sebuah sistem yang ada di pikiran Brian sebagai seseorang yang paling berharga di dalam pikiran Brian saat ini. Kemudian Sonny bercerita kalau di zaman dahulu, nenek moyang mereka lah yang menciptakan AI yang ada di bulan untuk membantu kehidupan mereka. Sampai suatu waktu, AI yang mereka ciptakan sendiri tiba-tiba hilang kendali dan mulai menciptakan makhluk nanoteknologi untuk menghancurkan semua makhluk biologis.
Setelah itu, nenek moyang mereka melarikan diri ke sudut galaksi dan mulai menciptakan megastruktur yang bernama bulan. Oleh sebab itulah, kini EE sangat ingin menghancurkan bulan agar peradaban manusia hilang sepenuhnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Brian pun kini tersadar. Dan dia pun langsung menyampaikan semua ini pada Yosinda dan Casey. Mereka juga bergegas melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bulan. Mereka pun langsung keluar dan langsung memancing Swarm untuk dilenyapkan. Di sisi lain, Tom bersama anaknya yang sedang berjalan harus rela memberikan tabung oksigen agar anaknya bisa selamat. Di saat itu pula, hujan meteor pun terjatuh dan menyerang mereka semua. Karena hal itu, pihak militer pun bersiap untuk menembakkan nuklir untuk menyelamatkan semua orang. Akan tetapi, Jenderal Davidson memilih untuk tidak melakukan hal itu karena dia tidak ingin membunuh Yosinda yang masih berada di bulan. Dia justru menegaskan kalau dia sangat percaya pada Yosinda dan sangat yakin kalau Yosinda akan menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain di luar angkasa, Brian menyampaikan sebuah ide kalau dia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menghancurkan Swarm. Namun, rencananya ternyata gagal karena Casey menggantikan dirinya untuk mengorbankan diri. Casey merasa kalau Brian lebih pantas hidup dan melanjutkan pekerjaannya sebagai astronot. Sementara Casey memilih untuk berkorban dan menitipkan ibunya pada Brian. Hingga akhirnya Casey pun berhasil menjalankan tugas dan berhasil menghancurkan Swarm dengan menggunakan bom. Hal itu membuat serpihan dari bulan berjatuhan ke bumi, namun sekaligus menormalkan keadaan di bumi karena bulan pun kini telah kembali ke orbitnya. Setelah mereka berhasil menyelesaikan tugas, Yosinda dan Brian pun kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Film diakhiri dengan diperlihatkannya Casey, yang ternyata dia masih hidup. Sama seperti Brian sebelumnya, Casey masuk ke dalam sistem pikirannya. Dia pun disambut oleh EE yang sangat baik, yang berwujud sebagai ibunya sendiri. Dan dia dipersilakan untuk tinggal di bulan. Hingga kemudian, film pun berakhir. Banyak teori konspirasi yang menyampaikan bahwa bulan merupakan sebuah benda buatan, di mana sisi gelap bulan ada sebuah rahasia besar yang kini belum kita ketahui. Nah, menurut kamu, apakah teori konspirasi ini benar adanya? Dan akankah suatu hari nanti akan terungkap? Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film Moonfall. Terima kasih yang sudah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.